Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga selalu sehat, semoga selalu semangat, dan semoga menjadi anak-anak yang hebat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah nih, sekarang berjumpa lagi bersama Ustadz nih ya. Ustadz Al, nanti akan dilanjutkan juga Ustadz Tangguh dan Ustadz Lutfi. Oke teman-teman, untuk hari ini materi kita nih tentang apa ya kira-kira? Tentang Muharram. Nah, ada yang tahu nggak nih Muharram? Sejarahnya atau historinya. Jadi hari ini Ustadz Al akan menceritakan atau sedikit menerangkan tentang bulan Muharram. Dan teman-teman perlu tahu bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang Allah muliakan salah satunya. Jadi kita harus memperbanyak ibadah kita harus meningkatkan belajar kita, ngaji kita, dan membantu orang tua kita di rumah. Semoga teman-teman kita semua menjadi orang yang Allah muliakan. Amin ya robbal alamin. Muharram itu adalah bulan yang Allah muliakan. Karena sangat mulianya, Allah itu pernah berfirman nih dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Bunyinya bagaimana? Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhuri 'indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya Allah itu sudah menetapkan jumlah bilangan bulan dalam bulan Hijriyah atau bulan Islam. Isna asyara syahran, yaitu jumlahnya ada 12 nih, 12 bulan. Teman-teman, siapa yang sudah hafal nama-nama bulan dalam Islam atau nama-nama bulan dalam Hijriyahnya? Siapa? Alhamdulillah teman-teman, sudah ada yang sudah hafal. Dan untuk teman-teman semuanya, karena kita semuanya belum ada yang juga yang belum hafal, kita sama-sama ya, kita sama-sama menyebutkan nama-nama bulan dalam Hijriyah. Oke, semuanya ikutin Ustadz Al ya, kita sama-sama. Dari bulan yang pertama, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Gimana, seru kan? Seru dong menghafal nama-nama bulan dengan irama. Oke, kita ulang lagi ya, sekali lagi ya, teman-teman mengikuti di rumah. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Wih, hebat-hebat nih teman-teman di rumah. Alhamdulillah, semuanya semangat, semuanya anak-anak yang hebat. Nah, nanti teman-teman bisa menghafalkannya dengan irama ya, insya Allah lebih mudah. Selanjutnya, keterangan tentang ayat surat At-Taubah ayat 36 itu, lanjutan ayatnya itu ada minha arba'atun hurum. Jadi dalam 12 bulan ini Allah itu menerangkan ada minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang Allah muliakan nih teman-teman. Ada yang tahu nggak bulan apa saja ya yang Allah muliakan selain bulan yang lain dan selain bulan Ramadan? Nah, yang pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang terakhir bulan Rajab. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih sekarang kita akan memasuki malam Jumat ini sudah memasuki bulan Muharram. Jadi teman-teman, kita sama-sama meningkatkan ibadah kita sama-sama terus belajar, jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji, dan jangan lupa juga membantu orang tua supaya kita mendapatkan pahala, dan semoga kita ditunjuk oleh Allah menjadi orang-orang yang mulia. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya teman-teman, selain kita memasuki bulan Muharram, kita juga sudah memasuki pergantian tahun. Nah, pergantian tahun itu
biasanya kita sebut dengan tahun baru Hijriah. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak nih sejarahnya kenapa dinamakan tahun baru Hijriah? Pasti ada sejarahnya. Nah, selanjutnya, sejarah tentang tahun Hijriah akan disampaikan oleh Ustadz Tanggul. Baik teman-teman, kita berbicara tentang awal mula penanggalan Hijriah di dalam Islam. Oke teman-teman, kala para umat lain selain yang memeluk agama Islam, mereka berbangga diri, berbahagia di saat momen pergantian tahun baru Masehi mereka. Tahun baru di mana Masehi mereka itu dibuat oleh orang Nasrani. Tentu saja kita sebagai umat Islam harus lebih berbangga, manakala ternyata sahabat Nabi terdahulu sudah membuat penanggalan untuk khusus umat Islam sendiri teman-teman. Yaitu penanggalan apa teman-teman? Penanggalan Hijriyah. Apa itu penanggalan Hijriyah? Hijriyah itu diambil dari kata-kata hijrah teman-teman. Hijrah itu apa teman-teman? Hijrah itu berpindah tempat karena Allah atau berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari tempat yang sebelumnya, dari waktu yang sebelumnya. Nah, usulan ini dahulu kala teman-teman diusulkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib kepada khalifah pada masa itu. Siapakah beliau? Yaitu pada saat zamannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tujuannya apa teman-teman? Untuk membuat tahun Hijriyah yang dimulai penanggalannya dari saat Nabi dan para sahabatnya memulai perjalanan hijrah mereka dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Nah, karena dahulu kala semasa Nabi dan para sahabatnya sebelum hijrah ke kota Madinah, mereka semuanya mendapat gangguan yang cukup sangat berat ya teman-teman dari kaum kafir Quraisy. Dan akhirnya Allah memerintahkan sahabat Nabi beserta Nabi untuk segera pindah ke kota Mekah. Jadi teman-teman, penanggalan Hijriah ini yang membuat adalah para sahabat Nabi dirumuskan oleh sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang ketika itu menjabati sebagai khalifah yang kedua. Nah, teman-teman semuanya berbicara tentang perayaan tahun baru Hijriah bukan hanya saja perayaan yang tanpa arti teman. Akan tetapi perayaan ini lebih kepada bagaimana kita mengingat bahwasanya penanggalan tersebut dibuat oleh Umar bin Khattab dengan usulan sahabat Ali radhiyallahu taala anhum jami'an agar apa? Agar kita bisa mengingat setiap kejadian yang dahulu kala Rasulullah beserta para sahabat alami, yaitu apa? Perjuangan untuk senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik teman-teman dari yang sebelumnya. Maka dari itu, di saat kita memasuki tahun baru Hijriah ini teman-teman, harapannya kita tidak berhura-hura semata yang merayakan tanpa arti, akan tetapi kita lebih banyak mengintrospeksi diri. Jika tahun yang lalu kita masih sering malas-malasan untuk belajar, maka tahun ini kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harus berubah menjadi pribadi yang lebih rajin lagi untuk belajar. Adapun ketika kita tahun lalu mungkin menjadi orang yang sangat sayang terhadap harta kita, maka untuk saat ini kita lebih mengintrospeksi diri teman-teman untuk memberikannya kepada yang lebih membutuhkan dibandingkan kita. Dan seterusnya, tahun baru ini kita isi dengan sifat-sifat baik yang tahun lalu kita belum sempat melakukannya teman-teman. Karena arti hijrah adalah berpindah dari kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik karena Allah, ataupun berpindah tempat dari tempat yang buruk menuju ke tempat yang lebih baik karena Allah pula teman-teman. Jadi tahun baru Hijriah ini seperti itu teman-teman. Ia dirumuskan oleh sahabat Umar bin Khattab yang mendapat usul oleh sahabat Ali bin Abi Thalib untuk membuat penanggalan Hijriyah yang dimulai dari Rasulullah dan para sahabatnya hijrah pertama kali dari kota Mekah ke kota Madinah.
agar kita senantiasa mengingat betapa beratnya perjuangan mereka, sehingga kita harus lebih mengisi hal-hal yang positif sebagaimana mereka telah mencontohkan kepada kita terlebih dahulu. Adapun apa saja hal-hal positif yang dapat kita lakukan di tahun baru Hijriyah ini, terkhususnya bulan Muharram teman-teman, maka teman-teman akan sama-sama menyaksikan keterangan berikut ini. Baik teman-teman, di bulan Muharram ini kita disunahkan untuk berpuasa. Jadi manfaatkanlah bulan mulia ini, bulan mulianya setelah Ramadan. Jadi kita manfaatkan tuh dengan apa? Dengan kita berpuasa. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah bercerita, teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah ketika itu, teman-teman. Beliau melihat seorang Yahudi ketika itu sedang berpuasa. Rasulullah SAW bertanya, hari apa ini? Kepada seorang Yahudi tersebut. Seorang Yahudi menjawab, hari ini adalah hari terbaik, di mana ketika itu Allah telah menyelamatkan Bani Israel di kalangan musuhnya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Asyura ketika itu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa Asyura. Jadi teman-teman, di puasa Asyura ini kejadiannya ketika Nabi Musa alaihi wasallam sedang dikepung dengan para musuhnya ketika itu. Ketika itu Allah langsung menyelamatkan kaum Musa dan Nabi Musa alaihi wasallam. Dan setelah itu Nabi Musa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Asyura, teman-teman. Jadi seperti itu. Adapun puasa Tasu'ah, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berazam ingin berpuasa Tasu'ah. Karena beliau sudah wafat duluan. Akan tetapi Rasulullah sebelum wafat telah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa Tasu'ah sebagaimana Rasulullah inginkan. Jadi di puasa Tasu'ah ini dilaksanakannya sebelum puasa Asyura 9 hari. Puasa Tasu'ah itu di 9 hari, kalau puasa Asyura di 10 hari di bulan Muharram. Jadi seperti itu teman-teman. Di bulan Muharram ini perbanyaklah puasa, insya Allah dosa kita setahun yang lalu akan diampuni. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sudah rangkaian materi hari ini tentang sejarahnya bulan Muharram, tentang sejarahnya tahun baru Hijriyah, dan tentang keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Muharram. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Al dan Ustadz Tangguh mengucapkan selamat tahun baru Hijriyah 1442. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.